Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hasan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semua, yang mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini pasti kita akan update lagi soal Bitcoin. Karena Bitcoin belum valid breakout dari resistance kita yang berada di sekitar 50-an ribu, dan sekarang masih bermain di area di situ. Kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang dan prediksinya ke depan seperti apa, nanti akan kita bahas di video kali ini, dan juga pastinya akan ada data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu ada di angka 2,26 triliun dolar atau turun sekitar 0,44%. Bitcoin sendiri di angka 49.754, turun 1%. Ethereum juga turun 1% ke 3.852. Cardano 2,86 dolar, turun 3%. Binance 491 dolar, naik 0,36%. XRP 01,25 dolar, turun 2,75%. Solana 141 dolar, turun 4%. Dogecoin 0,29, naik 0,68%. Polkadot 32 dolar, turun 3%. Dan Uniswap sekarang di 28 dolar atau turun sekitar 1%. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan bahwa sebenarnya kita masih saja bermain di dua area support dan resistance di sini. Support di 47.500 dan juga 50.000 sampai 51.000 di sini. Dan seperti yang sudah kita tahu, minggu-minggu lalu saya udah jelasin, ketika harga Bitcoin masih di sekitaran di sini, saya bilang saya expect ketika nyampe ke sini itu akan ada sideways panjang menunggu kita sebelum kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Karena kenapa? Karena kemungkinan di area 50.000 ini adalah benteng terakhir nih guys. Ini adalah benteng terakhir bagi orang-orang yang masih ngerasa ini adalah bear trap, ini adalah area yang tepat untuk short gitu ya. Karena ini adalah area yang signifikan ya kan, angka psikologi 50.000, bisa jadi ini area yang baik untuk taking profit ya kan, ini area yang baik untuk short. Kemudian juga ada sebagian yang masih menunggu karena tidak berani masuk, takutnya ini bull trap gitu kan. Jadi dengan akumulasi beberapa hal itu, maka kita sekarang sedikit kesulitan untuk menembus 50.000, karena memang kalau kita sudah mampu valid breakout dari sini, maka kemungkinan besar dari 52-53 nyampe ke 60.000 itu gak akan lama lagi guys. Karena apa? Menurut saya angka 50.000 ini sebagai yang seperti yang udah saya bilang sebelumnya, ini adalah penentu gitu ya, kayak benteng terakhir sebelum kita, kalau misalnya udah jebol, kemungkinan orang-orang yang menyebut ini bull trap udah mulai ketar-ketir gitu ya, dan mungkin udah mulai malah masuk kembali ke market untuk membeli. Kemudian investor-investor yang masih menunggu sekarang untuk Bitcoin valid breakout dari 50.000 juga mungkin nanti ketika udah 52-53 mungkin juga udah masuk. Jadi dengan ada akumulasinya seperti itu, maka kemungkinan dari harga 52 sampai ke atas itu akan sedikit lebih gampang dibandingkan kita ngelihat yang seperti ini. Kalau di sini kita lihat sebenarnya dari bulan awal Agustus ya, kita ngelihat pergerakan Bitcoin itu memang cenderung naik, cuman momentumnya tidak lagi sekuat di sini tuh, kita lihat. Oke. Tidak sekuat yang di bawah, dan kita hanya merangkak naik ke atas dari harga sekitar 44 sampai 48 di sini mulai terkoreksi, kemudian kita naik lagi ya kan. 50 di sini juga sideways. Jadi kita nggak lihat momentum yang cukup kuat, karena menurut saya memang di area sekitar di sini ini ya rata-rata orang masih takut bahwa ini adalah sebuah bull trap. Jadi masih banyak orang wait and see, dan juga mungkin banyak orang taking profit gitu ya. Jadi menurut saya hal yang wajar kalau kita sedikit sulit untuk menembus dari area di sini. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman zoom in di 1 hour chart, oke,
kita masih saja berada di sekitaran area 49-an. Jadi sebenarnya belum ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya. Walaupun memang kita ke reject lagi ketika kemarin kita sempat nembus ke 51, cuman tap doang 51 atau nyentuh doang 51, kemudian kita ke reject lagi ke bawah. Dan memang volume kemarin juga kecil banget ya guys. Volume pas hari Sabtu itu kecil banget. Nggak tahu apakah hari ini juga akan hal yang sama. Kalau misalnya volumenya kecil ya jadi kita juga masih akan merangkak sedikit ke bawah gitu ya. Sebelum kalau misalnya nanti momentumnya udah balik lagi, bisa jadi ketika kalau kita breakout dari sini, menurut saya at least seperti yang saya bilang kemarin, minimal kita nyampe ke 52 atau 53. Oke. Sebelum kita bisa bilang bahwa kita udah valid breakout dari area 50.000 ini. Karena 50.000 sampai 51 ini adalah area yang memang area yang cukup signifikan gitu ya, area resistance yang sangat kuat. Kalau teman-teman perhatikan di sini tuh, sebelumnya di sini adalah support, di sini resistance, ini juga resistance, di sini juga resistance ya. Jadi menurut saya akan lebih valid ketika kita udah nyampe ke 52 atau 53.000. Jadi selama kita masih bermain di 50.000, 50.900, pokoknya intinya masih di bawah 51.000, kita kemungkinan masih akan sideways di sini. Oke. Ini kalau teman-teman lihat memang sebenarnya sideways sih kita, ya kan? Masih ada kemungkinan seperti ini, masih bisa aja. Oke, karena seperti yang teman-teman udah ketahui, saya juga ada bilang ini pergerakannya mirip dengan yang ini guys tuh. Ini sideways-nya juga cukup lama di sini. Teman bisa lihat. Sideways-nya juga cukup lama. Ini ada berapa hari ya? 2 bulan loh guys, ini tuh 65 hari, bukan, sorry, itu 4 hour chart ya, salah. Mana nanti, nah ini kita ukur ya di daily chart berapa hari di sini kita. Nah, sekitaran 2 minggu. Oke, kita sideways selama 2 minggu sebelum akhirnya ketika breakout. Oke, ketika breakout dari sini, boom, langsung naiknya kenceng karena mungkin di sini juga area yang signifikan menurut mereka ketika itu. Oke, sama seperti yang kita alami sekarang. Mungkin ini adalah area yang menurut orang-orang area untuk taking profit, ya kan? Mungkin karena ini juga adalah all time high sebelumnya. Jadi kita masih kesulitan untuk breakout resistance tersebut. Tapi ketika udah breakout, udah valid breakout dari sana, naiknya itu kenceng banget gitu ya. Nah, ya bisa jadi kita juga akan melihat hal yang sama gitu ya. Kalau kita di sini sudah berapa lama? Kita malah sudah lebih, sudah 16 hari ya kita di sini. Jadi ya mudah-mudahan secepatnya kita mampu breakout dari area di sini. Kalau kita mampu ke 52 53 itu harusnya sudah aman. Dan kalau misalnya teman-teman masih ragu untuk masuk, ya terserah sih, teman-teman boleh nunggu dulu. Misalnya kita akan ada koreksi lagi lebih dalam ataupun retest misalnya ke trendline di sini lagi. Seperti yang saya bilang, selama kita masih berada di atas trendline di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan guys ya. Nggak perlu khawatir tiba-tiba Bitcoin akan reversal gitu ya. Menurut saya tidak akan terjadi sih. Menurut saya belum ada indikasi seperti itu. Jadi menurut saya masih aman-aman aja. Cuman karena memang 1-2 hari ini volumenya sangat kecil, so kita ngelihat pergerakannya nggak terlalu enak dilihat gitu ya. Oke, jadi itu untuk chartnya Bitcoin. Dan sekarang juga, hari ini juga ada data yang masuk lagi, data baru dari Will Clemente lagi yang menyebutkan Bitcoin wealth added 41.580 Bitcoin or roughly sekitaran $2 billion atau $2 miliar to their holdings in the last 10 days. Jadi dalam 10 hari terakhir ini, para paus itu akumulasi lagi sebesar 41.000 Bitcoin ke wallet mereka. Jadi bayangin, mereka di harga 50-an ribu ini masih melanjutkan akumulasi, bukannya distribusi alias keluar dari market. Jadi ini sebuah indikasi yang positif bahwa para paus pun sekarang masih mengakumulasi. Dalam artian mereka masih yakin bahwa ini masih setengah jalan gitu, masih akan
rally-nya panjang ke atas, makanya sampai harga 50.000 pun mereka belum out dari market, belum distribusi, malah mereka masih akumulasi. Oke, jadi itu teman-teman perlu keep in mind. Jadi teman-teman jangan lihat harga dari 50.900 ke 49 lalu udah teriak sor bang, dam gitu ya. Teman-teman kalau ukur ini, kalau teman-teman zoom out lah, nggak usah diukur lah ya, teman-teman zoom out aja ke 4 hour chart sebelum teman-teman ngetik bang kok dam, bang kok sor gitu ya. Coba zoom out aja dulu 4 hour chart. Ini damnya di sebelah mana buat teman-teman lihat. Masa cuma segini teman-teman udah bilang dam gitu kan, yang cuma 2-3% doang. Seperti yang saya udah bilang juga, kalau dam itu modelnya seperti ini guys, tuh dam ini baru dam nih, atau crash ini tuh, nah kayak gini modelnya, candlenya panjang ke bawah. Kalau cuma segini mah gak ada apa-apanya guys, kecuali kalian tradingnya di 15 minute chart atau 5 minute chart, oke lah kelihatannya mungkin turunnya deras. Tapi kalau teman-teman ngelihat ke 4 hour chart atau daily chart, itu secuil doang guys, nggak ada apa-apanya tuh. Ini damnya dari mana? Kalau kayak gini kok bisa disebut dam gitu kan, aneh ya kan. Jadi teman-teman kalau kadang-kadang panik itu, coba di zoom out dulu chartnya, coba masuk ke daily chart atau coba ke 4 hour chart, coba dilihat trennya masih overall bullish gitu ya. Ya kalau ada sideways sedikit ya nggak masalah guys, yang penting kan outlook long termnya masih bullish gitu. Dan berita hari ini juga ada yang cukup menarik. Dikatakan di sini, Bloomberg senior strategist call Bitcoin global reserve asset on the path to 100k. Jadi ada seorang analis lah ya dari Bloomberg yang mengatakan Bitcoin ini udah dalam perjalanannya menuju ke $100.000. Dan ya, we foresee a future of Bitcoin, the digital reserve asset, complementing the dollar reserve currency. Jadi mereka ngelihat ya Bitcoin sekarang udah menjadi aset digital gitu ya. Jadi ya ini juga adalah sebuah ya suntikan sentimen yang positif lah ya untuk para investor, bahwa setiap hari kita melihat sekarang ada berita-berita positif yang berdatangan dari kanan kiri, yaitu membuat kita bisa menjadi lebih yakin lah gitu untuk tetap hold Bitcoinnya. Oke? Saya rasa hari ini cukup sekian dulu guys, videonya juga udah kayaknya cukup panjang. Terima kasih udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.